Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini salam jumpa dengan Neo Reaction ya. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi bagaimanakah persiapan daripada Presiden Donald Trump, yaitu Presiden Amerika Serikat, yang mana pada saat-saat ini sangat begitu gencarnya dan memberikan banyak kesempatan kepada armada militernya untuk datang ke Timur Tengah, ke Laut Timur Tengah. Dan hari ini Presiden Donald Trump mendatangkan yaitu kapal induknya yang terbesar yaitu Gerald Ford, juga kapal induk lainnya yaitu Abraham Lincoln, dan juga pesawat-pesawat jet tempur F-15-nya yang dilengkapi dengan berbagai macam rudalnya, dan juga banyak sekali kapal-kapal selam juga, yang mana di Timur Tengah kapal-kapal Indo yang terbesar punya Donald Trump itu yang dikirim ke Timur Tengah itu didampingin oleh kapal-kapal perusak, kapal-kapal penghancur yang sangat modern sekali ya, dan kapalnya besar-besar. Dan sekarang marilah kita saksikan videonya bagaimanakah Presiden Amerika Serikat memberikan kesempatan kepada armada militernya atau mendatangkan armada militernya, baik angkatan darat, angkatan lautnya di Timur Tengah. Tetapi sebelumnya saya akan juga memberikan banyak informasi bahwasanya sekali lagi kemajuan teknologi dari persenjataan dan bom-bom nuklir yang dimiliki oleh Amerika itu sangat-sangat modern dan sangat canggih sekali dalam pembaruannya, sehingga bisa melakukan berbagai macam modernisasi ya, modernisasi besar-besaran terhadap prinsipnya, yaitu triad nuklirnya baik darat, laut, dan udaranya, yaitu sebesar 1,7 dolar triliun. Jadi sangat besar sekali ya. Sekali lagi anggaran APBN yang dimiliki Amerika Serikat itu dari dulu hingga sekarang itu menjadi prioritasnya itu terserap itu untuk melakukan pembiayaan pembelian berbagai macam modernisasi persenjataan baik itu di angkatan darat ataupun angkatan laut, yaitu sebesar yaitu 16.300 triliun. Jadi APBN yang terserap itu khususnya untuk melakukan pembiayaan untuk armada militernya, angkatan darat, angkatan laut, dan udaranya itu, yaitu untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, itu sebanyak 16.300 triliun, yaitu 4 kali dari APBN Indonesia, hanya untuk meningkatkan kemajuan teknologi persenjataan dan bom-bom nuklir yang sangat canggih di dalamnya, dan untuk mengganti sistem-sistem lama dengan teknologi baru yang lebih canggih gitu ya, dan lebih modernisasinya, jadi dengan akurasi yang sangat presisi sekali semua persenjataan rudal atau bom nuklirnya ya. Dan banyak pengembangan rudal balistik jarak jauhnya antar benua, yaitu LGM 35A, itu juga ada kapal selamnya kelas Columbia, juga pesawat bomber siluman B-6112 dengan akurasi yang sangat tinggi sekali ya. Itulah banyak jadi APBN terserap 16.000 triliun, yaitu 4 kali dari APBN Indonesia, itu hanya untuk meningkatkan stabilitas, keamanan, dan kekuatan keunggulan daripada kedaulatan Amerika Serikat, yaitu untuk menjaga kewibawaannya ya. Oleh sebab itu banyak begitu pangkalan-pangkalan militer yang disebarluaskan secara global di banyak negara, yaitu ada 80 negara ya. Itu banyak sekali, nanti akan kita jelaskan. Selain beberapa pesawat yang tadi ada teknologi siluman generasi baru, yaitu pesawat B-6112 itu ya, pesawat siluman yang besarnya bukan main dan harganya sangat triliunan, mahal sekali ya. Samping itu juga ada kemajuan teknologi angkatan lautnya US Navy ya,
Jadi banyak kapal-kapal penyerang tanpa awak yang mendampingin kapal induknya Abraham Lincoln, dan juga ada kapal-kapal Golden Fleet atau Trasclam. Kapal ini dilengkapi sepenuhnya atau dinakodai oleh artificial intelligence atau AI ya. Jadi sangat presisi sekali apabila dipergunakan untuk melakukan suatu penyerangan terhadap negara lain. Dan Amerika sendiri memiliki jaringan militer, sekali lagi jaringan militer yang sangat luas sekali ya, terbanyak di dunia. Itu ada 1.800 militer di 80 negara ya tuh. Dan negara-negara itu antara lain yaitu pangkalan militer yang ada di Jepang itu terdiri dari 52.793 personel aktif ya. Letaknya yaitu di Jepang, di Okinawa. Dan juga ada pangkalan militer Amerika yang ada di Jerman, jumlahnya itu 34.547 personel, yaitu yang mana di pangkalan ini sangat besar sekali karena digunakan sebagai pusat komando Eropa. Pusat komando Eropa yang di Amerika, yaitu yang ada di Eropa ini sangat penting sekali ya untuk pengendalian siasat strategi perang. Dan juga ada personel militer yang aktif dari Amerika yang ada di Korea Selatan, itu jumlahnya itu 12.332 personel ya. Jadi banyak sekali. Juga ada di pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Kuwait, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab Saudi, dan juga pangkalan militer yang ada di Irak dan Suriah. Di situ juga dikirim banyak personel aktifnya yang ada di situ ya, untuk menjaga atau memperluas wilayah kedaulatannya, untuk menjaga stabilitas keamanan nasionalnya dari gangguan-gangguan, baik itu dari negara-negara yang jadi rival abadinya, yaitu Rusia, Cina, Tiongkok juga ya, Korea Selatan. Dan ada juga dari Filipina, di situ juga banyak sekali pangkalan militernya, dilengkapi dengan pasukan militer armada aktifnya. Juga ada di Australia, dan ada juga ada di Spanyol dan di Turki. Jadi banyak sekali ya pangkalan militernya yang ada di 80 negara itu ya. Oke, langsung saja guys, marilah kita perlihatkan videonya bagaimanakah persiapan daripada armada militer Amerika Serikat yang dikirim ke Timur Tengah ya. Begitu banyak ya, baik angkatan darat, angkatan lautnya dikirim banyak sekali, dan kapal-kapal selam segala macam lengkap dikirim di sana ya, untuk menundukkan atau untuk membekuk lutut rejim Khomeini ya, yang ada di Iran ya. Tapi harapan kita janganlah sampai terjadi perang dunia ketiga ya, karena sangat ngeri sekali apabila terjadi perang dunia ketiga ya. Kalau andai kan terjadi perang dunia ketiga, maka dampaknya itu akan sangat luas sekali ya ke banyak negara-negara di dunia, yang apalagi negara-negara yang sedang berkembang yang melakukan mitra bisnis dengan Amerika Serikat ya, baik itu dari bisnis aluminium, baja, mineral, sumber tambang emas, dan lain-lainnya ya. Oke, langsung aja kita perlihatkan video persiapan perang dari militer armada angkatan laut darat yang dipersiapkan oleh Donald Trump dan dikirim ke Timur Tengah. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. The clock is ticking in the Middle East. U.S. warships are closing in. Fighter jets are repositioning, and tonight, a powerful signal. The USS Abraham Lincoln is expected to enter the Arabian Sea. The U.S. Central Command Zone by tomorrow morning, Israel time. This is not routine theater. This is visible force. As Washington tightens its posture, one question is echoing across capitals and command rooms alike. Is the United States preparing to strike Iran?
President Donald Trump has now confirmed what analysts feared. Speaking to reporters, Trump said the U.S. has an armada heading toward Iran, and while he hopes not to use it, the option is clearly on the table. Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. Watching Iran. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. We're watching them very closely, Trump warned, stressing that American forces are moving into position just in case. The message to Tehran is unmistakable. Restraint is expected, or consequences will follow. The warships began moving from the Asia-Pacific last week as tensions spiked following Iran's brutal crackdown on protests. Trump claims his threats already forced Tehran to halt nearly 840 executions at the last moment, calling it proof that pressure works. But the White House is also watching Iran's nuclear posture closely. Trump has made it clear if Iran restarts its nuclear program after June's U.S. strikes, America will hit again, wherever those facilities reappear. At the center of Washington's concern is Iran's enriched uranium stockpile, more than 440 kilograms at 60% purity. According to international benchmarks, that material could be enough for up to 10 nuclear weapons, if further enriched. The U.S. is now demanding full disclosure to the IAEA on what survived the June strikes and where Iran may be moving next. This is the red line. Cross it, and the Armada may no longer be a warning. History shows that U.S. force surges don't always mean war, but they always mean readiness. Tonight, carriers are moving, rhetoric is hardening, and diplomacy is running out of room. We have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. The clock is ticking in the Middle East. U.S. warships are closing in. Fighter jets are repositioning, and tonight, a powerful signal. The USS Abraham Lincoln is expected to enter the Arabian Sea. The U.S. Central Command Zone by tomorrow morning, Israel time. This is not routine theater. This is visible force. As Washington tightens its posture, one question is echoing across capitals and command rooms alike. Is the United States preparing to strike Iran? President Donald Dan perlu diketahui bahwasanya Donald Trump memberikan pernyataan bahwasanya semuanya persiapan armada militer baik darat, laut, dan udara yang didatangkan di Timur Tengah itu tiada lain tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka Donald Trump memberikan pernyataan maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan penyerangan terhadap kedaulatan Iran.